Shalom semuanya. Shalom yang di Zoom, shalom yang di tempat ini. Semua sehat, semua bahagia. Bahagia. Karena sehat. baru gajian ya. Luar Baru biasa tidur. semuanya. Hah? Udah kan gajian kan? Kalau kami gajiannya akhir bulan. Jadi kami baru gres-gresnya nih. Puji Tuhan, kita sudah 1 minggu, kita sudah kembali ke tempat ini. Kita mau, bahasa saya, hempaskan semua yang ada, pikiran tentang pekerjaan, pundak-pundaknya dilemesin dulu, tarik nafas dulu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji Tuhan, dan yang pasti kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersaat teduh, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat siang. Terima kasih Tuhan untuk memilih kami berada 1 jam duduk diam untuk memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur Bapa, bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi pesan-Mu di hidup kami siang hari ini. Tuhan, kami mau menjadi duta-duta Engkau. Kami mau bila orang melihat kami adalah umat Tuhan Yesus yang dipercaya dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, pakai kami, utus kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk berdiri, kita berjabat tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau melompat, kita mau bersenang-senang. Enggak usah. Atlet enggak usah lompat. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kita ulang lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi yang diberkati. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan sekali lagi, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang merasa diberkati coba tepuk tangan dulu. Tunjuk kepada temannya, bilang kamu diberkati loh. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Yang merasa diberkati, katakan sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Jadi sudah merasa diberkati bukan hanya karena baru gajian? Amin. Di sini ada yang nggak perlu gajian, sudah diberkati setiap saat ya. Saya tahu. Saya bahagia sekali baru hari ini saya melihat yang sudah lama tidak saya melihat. Kita mau terus memuji Tuhan? Amin, amin. Siapa yang merasa ragu kalau Tuhan itu baik? Silakan keluar. Enggak. Kalau merasa ragu kalau Tuhan itu nggak baik, dengerin nanti Pak Pendeta, Bu Pendeta, maaf ya Bu Pendeta. Kita mau terus memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa kita nggak pernah ragu. Kalau Tuhan kita setia selalu. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan, dari kemuliaan. Dari kemuliaan Sampai kemuliaan selamanya. Maafkan, WL-nya kecekek. Silakan duduk Bapak Ibu. Maafin nih, tiba-tiba WL-nya kecekek nih. Kaget saya, ada yang datang. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya Dipercaya dan Setia. Dipercaya dan setia. Kalau kita tuh dipercaya orang pasti seneng banget ya. Dan kalau kita sudah dipercaya pasti kita pengennya berbuat yang jauh lebih baik. Pengennya setia aja. Bukan begitu bapak-bapak yang sudah menikah? Iya. Kita percaya kalau Tuhan itu setia. Tuhan itu gak pernah meninggalkan. Jadi sebenarnya untuk mengembalikan, return the favor, mengembalikan kebaikan Tuhan seharusnya mudah.
Tapi bahasa Inggris ya kan. Tapi kadang kita tergoda dengan keadaan yang ada. Bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak masuk. Kalau misalnya mau masuk penjara ada pengacara juga gitu ya, bisa membela kita nanti kan ya. Kita mau benar-benar mendengarkan. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus return the favor. Tuhan sudah sangat setia pada kita sampai memberikan nyawanya. Begitupun kita seharusnya kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau tahu bahwa Tuhan gak pernah berjanji Tuhan jalan kita rata, kita masuk lembah. Tapi yang Tuhan pasti janji adalah Tuhan akan menyertai kita. Tuhan itu setia kepada kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya undang untuk berdiri. Silakan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Setia menemani, setia memberkati kami. Biarlah ketika kami mengingat akan hal itu, hati kami senantiasa mengucap syukur. Dan biarlah ya Bapa, sebagai rasa syukur kami atas segala penyertaan-Mu, saat ini sejenak kami menundukkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir memimpin setiap kami, membukakan hati dan pikiran kami di dalam menyambut firman-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, Roh Kudus juga hadir memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah segala kekurangan yang hamba-Mu ini miliki, Tuhanlah yang memperlengkapinya. Kami siap ya Bapa untuk menyambut firman-Mu, bersabdalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Kayaknya belum semangat. Tadi katanya udah habis nerima berkat ya? Atau berkatnya sudah dibagi-bagi gitu ya. Jadi udah mulai berpikir gitu Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini? Coba berikan senyum terindahnya ke kanan kirinya dong. Iya. Kalau ada sukacita, kita puji Tuhan ya Bapak Ibu. Apalagi bukan hanya karena ini di awal bulan. Terlebih ketika kita mengingat gitu ya, berkat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan sebagai rasa syukur, marilah kita menyambut firman Tuhan pada saat ini. Dari Kejadian 24, seberapapun dari kita yang mempunyai Alkitab digital, mari kita bersama-sama membuka Kejadian 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca secara berlitani. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ayat kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-14. Yang sudah dapat katakan yuhu. Sudah. Oh ya sudah, oke ya, karena sudah di depan. Mari kita sama-sama membaca. Ribka menjadi istri Ishak. Abraham sudah tua dan lanjut usia. Ia diberkati Tuhan dalam segala hal. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah semesta langit dan bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan, yang diantaranya aku tinggal. Kata hambanya kepadanya, apabila perempuan itu tidak bersedia mengikut aku ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku berasal?
Tuhan Allah semesta langit telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Hamba itu lalu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ia menyuruh unta-unta itu berhenti di luar kota itu, dekat sumur air. Menjelang petang, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Sekarang aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan dan mau melakukannya dalam laku keseharian kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tadi saya tertarik gitu ya ketika WL kita menyapa. Temanya dipercaya dan setia. Iya kan Bapak-bapak gitu. Yang Bapak-bapak merasa bagaimana ketika ditanya gitu. Iya kan Bapak-bapak gitu. Kira-kira yang bapak-bapak atau laki-laki gimana tadi ketika dipertegas sama WL, kira-kira adakah ada yang bagaimana gitu responnya, kok bapak-bapak, ibu-ibunya? Nah, langsung jawab aja ya gitu ya. Iya, kalau ibu-ibu bagaimana? Ketika dipercaya dan setia, ya kan ibu-ibu? Iya, ini dia nih menarik ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata dipercaya dan setia? Mengapa tadi ketika kita membahas tema itu langsung salah satu gender yang disudutkan? Para bapak-bapak dan lelaki merasa disudutkan nggak tadi? Enggak. Atau hanya saya aja yang merasa, kok cuma bapak-bapak dan laki-laki gitu ya? Mengapa gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, mungkin ini adalah respon otomatis gitu ya dari kita ya. Saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasi gitu ya, mentang-mentang saya perempuan akhirnya diskriminasi kepada bapak-bapak dan tidak gitu ya. Tetapi justru fenomena inilah yang banyak sekali kita temui. Berapa banyak ketika kita membaca berita, mengikuti di media sosial gitu ya. Apa yang kita temukan Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kenapa bapak-bapaknya? Kenapa bapak-bapaknya? Banyak yang marak kasus perselingkuhan. Bukan hanya bapak-bapak ya. Banyak juga yang perempuan. Ya. Dalam bahasa sekarang ani-ani gitu ya kan. Banyak Bapak Ibu dan saudara-saudari, fenomena yang sering kali kita jumpai dalam keseharian atau mungkin ada di dekat, di lingkungan sekitar kita, saya tidak tahu gitu ya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Tetapi itulah yang banyak sekali kita baca, kita temukan informasi-informasi di sana selingkuh, di sini selingkuh, pejabat, bahkan sampai anak-anak. Anak-anak yang baru menikah setahun, 2 tahun sudah. Ya, fenomena ini sungguh membuat kita seharusnya prihatin Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bagaimana kalau misalnya kita berbicara tentang relasi
Banyak orang yang mungkin bertanya, layakkah dia dipercaya? Kalau menurut Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika ada seorang bertanya, layakkah engkau dipercaya? Apa jawab Bapak Ibu dan Saudara-saudari? Kok pada diem? Apakah ada yang siap dengan tegas, ya saya layak dipercaya? Ada? Hanya satu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu yang perempuan? Bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak? Nah, itu dia. Pertanyaan yang pasti akan membuat kita berpikir, layakkah saya dipercaya? Pasti akan ada lanjutannya. Ketika kita berbicara tentang dipercaya, bukan hanya masalah relasi, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tetapi di dalam pekerjaan. Saya mau tanya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika kita mungkin sudah selesai bekerja, tugas kita, job desk kita sudah selesai, atau mungkin di rumah, nggak harus di pekerjaan gitu ya. Sudah selesai semua, sudah rapi, sudah sesuai deadline. Ketika udah mau pulang, tiba-tiba ada yang ngasih tugas. Itu di luar job desk-nya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau terima? Enggak bisa nolak. Kira-kira Bapak Ibu mau terima, saudara-saudari? Hah? Besok aja. Masih bisa, kan masih ada jangka waktu. Atau sambil Oke-nya antara oke. Atau ya, saya mau terima. Atau boleh tukar nggak? Atau yang lain nggak? Mana yang sering tawar? Yang pertama, kedua, apa ketiga? Bapak Ibu dan saudara-saudari. Iya, saya terima. Ya, saya terima dengan dengan martabak, dengan pizza. Ada tambahannya kan? Iya, secara otomatis sebagai manusia gitu ya. Ketika berbicara tentang yang namanya ketika dikasih tugas, ketika diberikan satu hal, mungkin kita akan langsung respon, aduh, rasanya gemes banget itu ya. Rasanya ketika kita merasa, aduh gimana nih gitu ya. Kok belum bergeser ya. Apalagi ketika sudah jam pulang kerja, aduh baru dikasih di luar job desk. Otomatis kita akan merasa capek. Itu bukan tugasku, itu si A, itu si B. Ngapain? Sebagai manusia pasti kita akan merasa seperti itu, respon otomatis. Kita merasa melihat, udahlah, ya tugasku selesai begini. Besok kan masih bisa. Kesusahan hari ini, kesusahan hari ini. Bener gak Bapak Ibu dan Saudari? Alkitabiah banget, kalau kita mau ngutip semua ayat ada gitu ya. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini, kesusahan besok-besok ya sudahlah gitu ya. Atau mungkin biarlah itu tugasnya dipercaya si A, ya udah si A lah yang bertanggung jawab sampai terakhir, bukan tanggung jawab saya. Banyak gitu ya. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita pada siang hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu tokoh yang jarang sekali dibahas. Siapa itu Bapak Ibu dan saudara-saudari? Eliezer. Ada yang tahu siapa dia? Yang tadi pada baca Alkitab kan ya? Ada yang tahu siapa dia, Eliezer? Asistennya Abraham. Kalau misalnya dari segi job desk, tugasnya Eliezer hanya ngurusin kehidupan keluarga Abraham. Asisten yang bantu di rumahnya, yang mengelola bagian rumahnya. Tetapi ketika dia sudah selesai mengerjakan tugasnya, dia dapat tugas yang lebih besar di luar job desk-nya. Apa Bapak Ibu? Jadi mak comblang zaman sekarang ya kan? Enggak ada itu waktu ketika Eliezer daftar kerja gitu ya. Misalnya kalau kita bayangkan dengan konteks zaman sekarang gitu ya, job desk tambahan, nanti mencarikan pasangan buat anak saya, kalau nggak dapet nggak boleh gitu ya. Harus sampai dapat. Padahal dibuka lowongan kerjanya hanya jadi asisten.
Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari jadi Eliezer, kira-kira mau terima nggak tugas itu? Mau terima nggak? Ada martabaknya apa enggak? Ada bonusnya apa enggak? Apa untungnya buat saya? Pasti kan win-win solution deh. Oke, saya kerjakan setengah, nanti setengahnya ini ya Bapak ya. Bonusnya nanti ya di belakang ya. Mudah enggak? Kalau susah ogah ya. Kalau susah enggak, ngapain? Berat-berat. Tetapi di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari kita melihat bagaimana tokoh Eliezer memberikan satu gambaran yang penting bagi kita. Melihat bahwa sebuah tugas itu sebagai bentuk dipercaya, kepercayaan oleh orang lain kepada kita. Seringkali yang menjadi tolak ukur manusia ketika menerima tugas apa Bapak Ibu? Bonus, benefit, waktu, mudah, tidak mudah. Apa untungnya buat saya? Seringkali kita menjadi fokusnya seperti itu. Tetapi firman Tuhan hari ini justru mengajak kita untuk melihat bahwa ketika kita mendapatkan satu tugas, berarti kita dipercaya oleh yang memberi tugas. Ketika kita diberikan satu tugas oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan rumah tangga bersama pasangan, berarti kita dipercaya tugas bahwa kita adalah seorang yang mampu menjaga kehidupan keluarga. Ketika saya diberi tugas sekecil apapun, disitulah berarti Tuhan percaya bahwa kita mampu mengerjakan. Ya namanya sebagai manusia tentu kita pasti akan ini ya, ibaratnya kalau bahasa Jawa, saya kan karena lahir besar di Jawa ya Bapak Ibu, nyang-nyangan, ada yang tahu nyang-nyangnya? Tawar menawar. Nah di sini ada orang Jawa juga Pak ya. Saya walaupun pendeta Elizabeth Simanjuntak gitu ya, tapi lahir besar di Pekalongan, jadi udah orang Pekalongan ya, tetapi bapak mama orang Batak gitu ya. Jadi ya karena gereja Jawa, sedikit-sedikit Jawa nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi Eliezer sempat tuh tawar menawar. Tawar menawarnya tidak seperti kita. Kalau misalnya kita mana martabaknya berapa ya. Nanti ada bonus-bonus sedikit lah ya. Gimana Pak nanti untungnya Bu gitu ya. Tapi Eliezer bertanya sama Abraham. Bagaimana ketika dia bertanya, Pak kalau misalnya gak mau nih perempuannya dijodohin, boleh gak aku bawa anakmu ke sana? Ya biar lihat sendiri, biar pilih sendiri sesuai selera ya kan. Gak mungkin lah selera saya sama seleranya anak bapak sama, apalah saya ini seorang hamba gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarang misalnya mak comblang ya gitu kan, udah pilih sendiri gak perlu pakai mak comblang gitu kan. Banyak aplikasi ya kan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang muda-muda gitu, ada yang belum menikah ya. Mbak Yunita langsung lihat wah aplikasi apa gitu ya. Kalau mau cari pasangan, cari jodoh gitu ya kan, sekarang udah jarang pakai mak comblang. Tapi zaman dulu kita melihat nih bagaimana ketika Eliezer diberi kepercayaan sama Tuhan melalui Abraham, dia bertanya alasannya. Karena dia tahu tanggung jawab itu tidak mudah. Harus jalan jauh, harus pilih perempuan yang mau ikut, harus tahu seleranya tuannya. Kalau ia diterima, kalau nggak diterima pulang berapa hari. Ibaratnya kalau zaman sekarang harus tahu selesainya kapan deadline, kalau enggak lembur ya kan. Kalau misalnya ternyata tugasnya ya diterima, ternyata kalau ada revisi, bagaimana respon kita? Pasti sebagai manusia alamiah kan seperti itu kan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Mengukur tanggung jawabnya, tahu ini tugasnya untuk apa. Dan dengan jelas Abraham menyatakan, Tuhan Allah yang akan menuntunmu kalau kamu mau melakukan ini.
Nggak usah khawatir, jangan sekali-sekali bawa anakku ke sana. Karena janjinya Tuhan, jangan kau kembali lagi ke negeri asalmu. Yang sudah menatap masa depan, tataplah masa depan. Jangan buka-buka masa lalu. Di sini Eliezer, oh oke, ya dia tahu alasannya, berarti ini pesannya dari Tuhan. Amanatnya dari Tuhan, tanggung jawabnya dari Tuhan, bukan hanya dari tuannya saja. Dan dari situ Eliezer siap, oke. Ketika kita sama-sama menerima, oh ya, ketika Bapak Ibu dan saudara-saudari sama teman kantor, sama bos dan sebagainya, oke. Dia berkomitmen, aku terima tugasnya, nanti seminggu, sebulan aku selesaikan. Ada komitmen, ada kesiapan, ada ketaatan. Coba bayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau Bapak Ibu jadi Eliezer, disuruh pergi jauh, terus bawa harta melimpah dari tuannya. Kira-kira Bapak Ibu akan melakukan tugasnya Eliezer atau belok ke kanan? Nanti aja. Hah? Kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudari akan seperti apa? Yang di bawah banyak loh, ada emas. Zaman sekarang emas sudah berapa ya? Bawa hewan ternak, pergi nggak dikasih batas waktu, ya kan? Nggak ada batas waktunya, seminggu 2 minggu, ada? Kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudari gimana? Langsung tetap jalan sesuai tugas apa? Ntar aja deh. Kita nikmati dulu, dijual juga nggak tahu, ya kan? Tuhan saya nggak ngecek, bilang aja tuh emasnya dikasih sama calon mantu tapi nggak mau, gitu ya kan? Kalau zaman sekarang, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari? Ketika kita dikasih tugas, nggak ada jangka waktunya dan bahkan berkat-berkatnya juga mengiring, apa yang kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudari? Apakah kita nanti aja nggak ngeliat kok, bos nggak di sini kok? Abraham kan nggak ngeliat, nggak seperti zaman sekarang ada CCTV dipantau, ya kan? Abraham nggak tahu. Eliezer bisa aja ngasih emasnya hanya 1/4, setengah. Hewan ternaknya bisa aja nggak dikasih, dia jual ke orang lain. Pernah berpikir itu? Nggak apa-apa, saya lipat gandakan investasi. Kalau kita pakai zaman sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari? Tergoda untuk menjadi Eliezer? Mau terima tugasnya Eliezer Bapak Ibu dan saudara-saudari? Mau nggak? Saudara-saudari mau nggak? Gampang, tinggal cari cewek buat ini, gampang, gitu kan? Uang banyak, bisa dibeli kan zaman sekarang, ya nggak? Cari cewek di mana aja gampang kan ya bapak-bapak? Nggak tahu. Ibu-ibu cari cowok susah nggak? Susah, kalau ibu-ibu jawabnya susah. Kalau yang penting sekarang ada money, ya kan? Bener nggak? Kalau kita jadi Eliezer, gampang tugasnya sebenarnya. Dipercaya sama tuannya, dapat semua, suruh bawa ternak. Kalau kita baca sampai ayat-ayat sesudahnya Bapak Ibu, ada berapa ternak? 10 sikal emas, gelang, banyak banget. Pergi nggak dibatasin waktu, gampang. Bisa aja kita menikmati, bisa aja kita tergoda. Ya udah nanti aja cari, kalau sudah seminggu liburan dulu aku sekalian holiday gitu ya kan. Kalau kita perjalanan dinas keluar bisa aja kita gitu kan. Bos nggak tahu, yang penting tugasnya selesai. Yang penting laporan ada. Mudah sebagai manusia untuk tergoda buat tadi belok-belok ke kanannya, ke kiri, godaannya. Tetapi Tuhan memanggil kita, bagaimana firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari Eliezer. Dia komit, kalau sudah sekali komit, dia harus siap lahir batin. Jadi nggak cuma siap di mulut, tapi juga lahir batin dalam karya yang dia lakukan. Dia juga taat. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang paling utama ketika dia sudah taat, yang paling utama ketika dia sudah berjalan,
Dia di setiap langkahnya mengandalkan Tuhan. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kapan kita mulai mengandalkan Tuhan biasanya? Saat sudah gagal, saat sudah jatuh, saat kita sudah melakukan kesalahan, baru kita andalkan Tuhan. Saat rumah tangga kita mungkin sedang dalam perkara, baru kita teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi di sini Eliezer mengajak kita untuk sejak awal ketika kita komit, ketika kita siap lahir batin, andalkan Tuhan. Karena Tuhan akan membuka jalannya semua, bahkan di luar nalar manusia. Meskipun tugasnya susah, meskipun tantangannya dalam rumah tangga itu berat, godaannya lebih banyak, kalau kita berjalan, Tuhan tolong saya Tuhan untuk menyelesaikan tugas ini. Tugas ini dari Tuhan, Tuhan percaya saya, Tuhan yang bimbing saya di setiap prosesnya. Kita katakan itu. Walaupun mungkin harus revisi-revisi, walaupun mungkin nanti nggak dapat bonus, walaupun mungkin nanti harus lembur-lembur, tapi ketika tugas itu dikasih Tuhan, Tuhan yang akan membantu di setiap prosesnya. Walaupun mungkin jatuh bangun, percaya saja kalau Tuhan yang kita andalkan, pasti Tuhan akan menolong, memberkati. Walaupun berkatnya bukan dari tugas itu, mungkin berkatnya dari orang lain. Mungkin berkatnya dari yang gak pernah memberi tugas itu. Bisa saja Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bahkan yang terpenting, ketika kita belajar dari Eliezer, Eliezer menjunjung nilai profesionalitas dalam karya dan etika. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Bagaimana cara dia ketika berjumpa dengan Ribka? Bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudari? Sopan kan? Halo, saya hambanya Abraham. Dia nggak menyebut, oh saya orang kaya, pura-pura, bisa aja kan ya. Punya banyak emas, punya bawa hewan ternak. Kalau misalnya orang pada zaman dulu melakukan perjalanan kan pasti kan hewan ternaknya ikut juga. Orang mudah tergoda, tapi dia tidak memakai jabatannya untuk seolah-olah supaya dilancarkan tugasnya. Tidak. Tapi Eliezer menjunjung nilai-nilai profesional dalam karya. Dia tahu aku ini hambanya Abraham, seperti ini tugasnya gini, tolong. Ada etikanya, ada sopan santunnya. Bahkan yang terpenting ketika dia harus menjumpai orang tuanya, Ribka, dia mohon izin. Dia nggak bilang, oh saya ini memang diminta, kalau kamu mau ayo, kalau enggak ya sudah. Dia nggak menyombongkan harta milik tuannya, tetapi dia taat, setia, profesional, etikanya dia junjung. Ketika nggak boleh pergi, kamu tanya dulu sama Ribka mau ikut kamu apa enggak. Eliezer di atas, oh ya baik. Dia nggak marah-marah. Ah seperti ini sih, coba Bapak nggak tahu saya sudah jalan jauh, berat ini Pak. Tolong hargai tugas saya. Enggak, Eliezer nggak seperti itu. Tapi dengan sopan santunnya, dia percaya siapa yang memberi tugas Tuhan. Dia percaya bahwa dia diutus ke situ karena misinya Tuhan. Sehingga dia mau melakukan tindakan yang baik, benar, dan tulus, nothing. Dia nggak ngambil, ya bonus dikit lah belakang, ya. Padahal Abraham nggak tahu kan kalau dia ngambil sedikit emasnya. Enggak. Tapi Eliezer tetap terus setia dia. Walaupun Tuhan nggak lihat, walaupun dia mungkin bisa aja curang sedikit. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Seberapa jauh ketika kita melihat bahwa kita dipercaya Tuhan, kita bisa tetap setia dalam karya. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan di setiap langkah yang kita lalui? Sudahkah kita menghidupi nilai-nilai kehidupan, profesionalitas kita dalam tempat kerja, profesionalitas kita di tengah kehidupan keluarga? Kehidupan keluarga itu juga punya nilai-nilai profesional. Menghargai pasangan,
menghormati pasangan. Bagaimana kita mau loyalitas bersama pasangan. Bukan karena hanya dilihat baru kita setia. Bukan karena takut ada CCTV, bukan karena takut dihukum Tuhan. Tetapi karena kita sadar ini adalah sebuah kepercayaan. Makanya lakukanlah, Hieronymus pernah mengatakan, lakukanlah pekerjaanmu sekecil apapun. Seolah-olah seluruh dunia sedang mengawasimu. Karena memang ada Allah dan hati nuranimu sendiri yang menyelidiki setiap karya yang kita kerjakan. Mbak, kalau hati nurani saya sudah mati, saya nggak dengar, wah gampang, bisa dimanipulasi aja dikit-dikit, gimana Mbak? Kalau kita sadar tugas dan kehidupan kita ini adalah dipercaya, bentuk kepercayaan dari Tuhan pada kita, Tuhan sendiri yang akan berkarya dalam hidup kita. Dihargai atau tidak dihargai orang lain, digoda atau tergoda, sadar Tuhan bimbing saya, Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang tahu masa depan saya, Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun hidup kita, pribadi lepas pribadi, agar kita tetap setia sampai akhir. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada siang hari ini. Kami diingatkan untuk senantiasa hidup seperti Eliezer, dipercaya dan setia dalam segala hal. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami mungkin saat ini sedang terpeleset, sedang berbelok dari jalan yang Tuhan tetapkan. Ampuni kami Tuhan. Bawalah kami dan tuntun kami untuk terus berjalan bersama-Mu, melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan pada kami dengan tanggung jawab dan dengan ketaatan pada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengiring kami dengan berkat yang berlimpah. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Semoga kita semua terus menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya dan setia. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk Jumat depan. Kita tetap ada pelayanan ibadah di sini dan di Zoom juga. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Parapat tanggal 10 Juli jam 12 siang. Terima kasih untuk persembahannya. Persembahan bisa melewati kris atau yang di sini ada kotak di belakang atau juga bisa di-scan, ada barcode-nya juga. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menutup ibadah ini. Jangan lupa terus menjadi saksi Tuhan walaupun tidak ada yang melihat. Karena Tuhan kita tetap melihat dimanapun kita berada. Kita akan menyanyikan lagu. Ibu Pendeta tolong doa syafaat dan doa berkat. Saya undang untuk berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia,
untuk melayanimu. Katakan sekali lagi sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Allah yang setia, terima kasih untuk persekutuan yang telah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir pada siang hari ini. Ya Bapa, saat ini kami bersatu hati, memanjatkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di tengah realitas yang terjadi di negeri kami. Kami percaya roh takut akan Tuhan tetap ada dalam hati para pemimpin negeri kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami dengan kedamaian, dengan pemulihan. Kami juga berdoa ya Bapa, PT Raja Wali Group, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati beliau beserta keluarga besar. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan senantiasa mengiring, berikanlah kesehatan, panjang umur, hikmat serta kebijaksanaan di dalam memimpin. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini. Persekutuan kami, Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang memimpin keluarga kami. Engkau senantiasa menuntun keluarga kami dengan damai, sejahtera, sukacita dan berkat. Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami dengan taat dan setia melakukannya dengan sepenuh hati. Kami juga doa ya Bapa untuk persekutuan ini. Kiranya persekutuan ini senantiasa dapat saling menguatkan, saling bertumbuh dan menjadi berkat di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses pemasaran baik hotel residence di Raja Wali Place Office Tower ini ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati agar segala hal yang diupayakan untuk pengembangan senantiasa berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu sehingga tempat kami bekerja ini senantiasa bertumbuh, berkembang, dan berkat yang daripada Tuhan terus mengalir di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami, khususnya yang sedang dalam masa pemulihan. Kiranya yang menjamah, Tuhan yang meneguhkan dengan semangat. Engkau memberkati setiap obat, setiap upaya yang dilakukan, dukungan medis, sehingga hari demi hari saudara kami senantiasa dipulihkan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan yang menghibur. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam tantangan dan pergumulan, Tuhan yang memberkati dengan kekuatan dan hikmat. Kami berdoa ya Bapa bagi orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami. Engkau yang melingkupi setiap kami dengan kasih dan rahmat. Biarlah ya Bapa seluruh doa kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan sumber kehidupan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lanjutkanlah aktivitas-Mu dengan iringan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, kita akan bersaat teduh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Yang di ruangan, ayo kita maju ke depan, kita foto dulu. Yang di Zoom boleh tetap. Jangan lepaskan diriku, dalam kasih-Mu ku berlindung, hidupku aman bersama-Mu, hidupku aman bersama-Mu. Yesus